Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini kita masuk ke tafsir surat Ali Imran ayat 48, 49, 50 dan 51. Mengulang kembali. Ali Imran itu diturunkan 80 ayat pertama itu ditujukan kepada kaum Nasrani. Makanya kita akan banyak berputar di cerita tentang Nabi Isa. Kalau kita melihat kaum Nasrani, kita harus melihatnya dengan bijak. Itulah Muslim zaman dahulu. Muslim yang dulunya tunduk patuh, kemudian mengalami kemunduran, mereka menyimpang, akhirnya mereka jauh. Sama dengan kita melihat Bani Israel. Baik, saya mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Dan Allah mengajarkan kepada Isa kitab, hikmah, Taurat dan Injil. Saya mengulang kembali bahwa Nabi, Rasul adalah simbol daripada ilmu. Karena mereka mendapat akses terhadap ilmu langsung ke langit dari Allah. Nah, Isa diajarkan oleh Allah kitab-kitab. Kemudian hikmah adalah wisdom dari kenabian. Dan kemudian Taurat yang diturunkan kepada Musa bin Imran, dan kemudian Injil. Ini direct diajarkan oleh Allah. Jadi bagaimana seorang nabi dan rasul itu tidak pandai karena ilmunya datang dari langit. Nah, kemudian di ayat seterusnya, wa rasulan ila bani Israil, sebagai rasul kepada Bani Israel. Bani Israel adalah Muslim di zaman dahulu, Muslim yang masih memegang Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa. Apa beda Nabi dan Rasul? Ini pertanyaan klasik yang dulu saya waktu masih kecil pun salah artinya. Nabi adalah keimanannya untuk diri sendiri, Rasul untuk orang banyak. Ternyata sekarang Rasul itu diartikan adalah sebagai nabi yang diutus ketika ada pertentangan dari kaumnya. Sedangkan nabi semuanya itu satu agama. Rasul ada pertentangan, itu perbedaannya. Jadi begitu, coba kita lihat cerita Isa ini, Nabi Isa. Dia mendapat tantangan yang luar biasa dari Bani Israel. Jadi kepada kaum Bani Israel ini bukan pertama Nabi Isa itu bukan Nabi atau Rasul yang pertama diturunkan kepada mereka, berkali-kali. Nah, kita teruskan. Anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Sungguh aku datang kepadamu dengan mukjizat dari Rob kalian. Jadi untuk menunjukkan bahwa dia adalah betul-betul Rasul, dia punya mukjizat. Nah, nanti teman-teman akan belajar apa beda mukjizat, apa beda karomah, apa beda sihir. Mukjizat itu dimiliki oleh Nabi dan Rasul, karomah dimiliki oleh wali, sihir itu dimiliki oleh kaum pemuja syaitan. Oke? Jadi Nabi Isa bilang bahwa benar nih,
Saya nih Rasul, jadi jangan dipertentangkan lagi kerasulan saya punya mukjizat. Jadi itu kalimatnya. Saya teruskan. Anni akhluqu lakum minat tini kahayatil tayr fa'anfuhu fihi fayakunu tayran biiznillah. Biiznillah, dengan izin Allah. Jadi Nabi Isa itu membuat burung dari tanah. Tahu kan tanah? Dibundar-bundarin dulu, kemudian dibuat bentuk kepalanya, dibuat bentuk sayapnya, dibuat bentuk kakinya. Ada bulunya enggak? Oh enggak, dari tanah liat kan? Nah kemudian Nabi Isa meniupkan padanya. Maka ia ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Jadi tanah liat itu tahu ada burung, tahu menjadi ada bulunya, ada kakinya, kaki itu strukturnya beda kan dengan badan dan kepala, kemudian ada matanya dan dia bisa terbang. Jadi menciptakan yang hidup dari yang mati. Luar biasa enggak? Tentu luar biasa. Kemudian wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta biiznillah, dan aku menyembuhkan orang buta yang dari kecilnya lahir buta, kemudian dia bisa membuatnya jadi melihat kembali. Nah, kenapa Allah menurunkan mukjizat ini kepada Nabi Isa di hadapan Bani Israel? Ini disebabkan pada zaman itu mereka itu begitu memfavoritkan ilmu kesehatan. Mereka bangga dengan kemajuan ilmu kesehatan yang mereka punya. Nah, ketika ada orang yang bisa membuat burung dari tanah liat, kemudian dia bisa hidup, bernyawa, dan terbang. Kemudian ketika Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang dari kecil buta atau bisa melihat, ini adalah pukulan yang sangat telak kepada mereka. Wow, kita sudah maju nih ilmu kesehatan, tapi nggak bisa kayak gitu. Betul nggak? Kemudian wal abrasa wa uhyil mauta biiznillah, dan penyakit kusta Nabi Isa bisa menyembuhkan. Kemudian Nabi Isa juga bisa menghidupkan orang mati. Dan yang penting adalah biiznillah, semua ini terjadi dengan izin Allah. Mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa. Semua ajaib kan? Bisa nggak dipelajari? Mukjizatnya bisa nggak dipelajari? Itu yang membedakan antara mukjizat dengan sihir. Mukjizat karomah tidak bisa dipelajari, sihir bisa dipelajari. Kemudian Nabi Isa menyatakan lagi di ayat kemudian, wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum, dan aku kabarkan kepada kalian apa yang kalian makan dan apa yang kalian simpan di rumah kalian. Oh, jadi Nabi Isa tahu dong hal gaib. Yang tahu isi rumah itu hanya tuan rumah. Kenapa dia bisa tahu? Ini adalah mukjizat yang datang dari Allah. Bisa dipelajari. Bisa dipraktekkan setiap hari. Mukjizat tidak bisa dipraktekkan setiap hari. Mukjizat tidak bisa dipelajari.
Nanti kita belajar bedanya dengan sihir. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah tanda bahwa saya Nabi Isa adalah seorang rasul bagi kalian jika kalian orang-orang yang beriman. Ini ditujukan kepada Bani Israel, Muslim di zaman dahulu. Muslim yang sudah membunuh banyak nabi. Kalau di zaman sekarang takut nggak sih kalau ada satu kaum yang isinya itu tukang bunuh ustadz? Itulah yang terjadi kepada Bani Israel. Kemudian ayat berikutnya, wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, dan membenarkan Taurat yang datang sebelum Nabi Isa. Jadi Islam itu agama yang dari awal sampai akhir, jadi semuanya itu beruntutan. Wali ukhilla lakum ba'dalladzina hurrima 'alaikum, dan untuk menghalalkan bagi kamu sebagian yang telah diharamkan untukmu. Nabi Isa adalah rasul, dia adalah rasul yang diturunkan setelah rasul atau nabi sebelumnya, dan ini merupakan sunatullah bahwa rasul itu yang baru datang kemudian tuh bisa menasahkan atau membatalkan apa yang dihukumkan oleh nabi atau rasul sebelumnya. Kita akan melihat konsistensi ini nanti kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waji'tukum biayatin mir rabbikum, dan aku datang kepada kalian dengan mukjizat dari Tuhan kalian. Sudah disebutkan sebagian di atas. Fattaqullaha wa ati'un, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Ingat, ini diturunkan kepada orang Nasrani. Nabi Isa mengatakan bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada aku sebagai Rasul Allah. Dipertegas lagi dengan ayat berikutnya. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku, Tuhannya Isa, dan Tuhan kalian, maka sembahlah dia. Jangan sembah saya dong. Pas nggak konteksnya? Hadza siratum mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Kenapa disebutkan ini yang jalan yang dilurus? Ini jalan yang lurus? Karena nanti pengikut Nabi Isa terpecah-pecah. Ada yang menganggap dia Tuhan, ada yang menganggap dia anak Tuhan, ada yang menganggap dia satu dari tiga, dan ada yang menganggap dia Rasul dari Allah. Inilah ujian hidup buat manusia. Siapa yang tidak belajar, dia tersesat. Dia bingung mana yang benar di antara empat golongan ini. Betul nggak? Jadi, itulah cerita tentang Nabi Isa. Kita lanjutkan lagi setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.